Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Muhtaram. Mau berbagi kisah penuh hikmah dalam kehidupan yang begitu cepat berlalu ini. Kita kerap lupa satu hal penting berharga dalam hidup. Waktu dan keluarga. Kita berlari mengejar dunia, mengumpulkan harta, menggapai prestasi, namun lupa bahwa di rumah ada amanah yang lebih penting dari semua itu. Anak-anak dan pasangan yang Allah titipkan kepada kita. Waktu tidak akan pernah bisa kembali. Ia seperti air mengalir dan tak bisa ditampung dengan tangan. Dan jika kita menyia-nyiakan hari ini, maka penyesalanlah yang akan datang menyapa di kemudian hari. Maka mari kita simak satu kisah yang dapat membuka mata dan hati kita semua. Ada sebuah kisah. Cerita ini kami angkat dari kisah nyata dengan nama yang telah kami samarkan. Sebut saja namanya Pak Broto. Beliau seorang pria yang pekerja keras. Hampir sepanjang hidupnya ia habiskan untuk bekerja. Dari pagi hingga larut malam, semua itu untuk masa depan anak-anaknya. Begitu katanya. Tapi masa depan yang mana? Masa depan yang hanya dilihat dari kacamata materi. Istrinya menjadi satu-satunya tempat anak-anak bertanya, bercerita, menangis, dan tumbuh. Meski tidak sepenuhnya ia mampu, ia hanya satu orang yang dua anak. Ia hanya satu orang dengan dua anak dan tanggung jawab rumah tangga. Pak Broto merasa semua baik-baik saja sampai akhirnya badai datang. Anaknya yang pertama, Raffi, dikenal pintar tapi kosong secara spiritual. Ia tumbuh tanpa fondasi agama, tak tahu bagaimana cara mencintai Allah. Sementara anak kedua, Dio, justru mulai terjerumus ke dalam pergaulan bebas, alkohol, bahkan pernah hampir terseret kasus pencurian. Barulah di titik itulah Pak Broto menangis. Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan? Ucapnya saat bersujud malam-malam sendirian di kamar. Sementara istrinya menangis tertunduk, tak sanggup melihat anak-anaknya semakin jauh dari cahaya. Ia mulai sadar, ternyata harta tidak pernah bisa menggantikan kebersamaan. Doa dan bimbingan seorang ayah, ia mulai mengubah arah hidupnya. Ia tinggalkan sebagian pekerjaan, mulai ikut pengajian, mengajak anak-anaknya belajar agama, dan memohon kepada Allah setiap malam agar anak-anaknya diberi hidayah. Namun meskipun sudah berusaha, perubahan tak selalu instan. Luka masa lalu butuh waktu untuk disembuhkan. Ada pesan penting dari kisah ini. Sahabat, anak adalah amanah, bukan milik kita seutuhnya. Mereka adalah ujian dan sekaligus ladang amal bagi orang tuanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Surat At-Tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Menjadi orang tua bukan hanya soal memberi makan dan pakaian, tapi juga memastikan mereka mengenal Tuhannya, mencintai nabinya, dan memahami untuk apa mereka hidup di dunia ini. Kita wajib berusaha, kita wajib memberikan yang terbaik, tapi memberikan hidayah hanyalah Allah Ta'ala semata. Bahkan para nabi pun tidak mampu menjamin keluarganya mendapatkan hidayah. Kita wajib berusaha, hidayah adalah hanya milik Allah semata. Lihatlah kisah para nabi. Mari kita tengok kembali kisah para nabi. Nabi Nuh alaihissalam, seorang nabi besar, berdakwah ratusan tahun. Namun anaknya Kan'an tetap menolak beriman dan akhirnya tewas dalam kekafiran. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya ia bukan termasuk keluargamu yang dijanjikan selamat. Sesungguhnya perbuatannya tidak baik. Quran Surat Hud ayat 46. Begitu juga kisah Nabi Lut alaihissalam yang berdakwah di tengah kaum yang penuh maksiat. Bahkan istrinya sendiri membangkang dan tidak beriman. Kemudian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu lembut dan penyabar, tetap tidak mampu mengubah ayahnya sendiri, Azar, yang mati dalam keadaan musyrik. Maka jangan heran jika usaha kita sekeras apapun
belum membuahkan hasil, bukan berarti kita gagal. Karena hidayah adalah hak prerogatif Allah. Yang penting adalah kita tidak menyerah untuk terus membina, terus mendampingi, dan terus mendoakan. Pernahkah kita mengalaminya? Pernahkah kita selalu sibuk hingga tidak tahu kabar anak sendiri? Di mana anak kita? Pernahkah kita lebih peduli pada status WhatsApp daripada tanya kabar istri? Pernahkah kita merasa anak baik-baik saja, padahal ternyata mereka menangis dalam kesendirian? Jika pernah, mari kita koreksi diri kita sendiri. Mumpung belum terlambat, selagi anak-anak mau mendengar, selagi rumah masih bisa kita bentuk, mari kita mulai dari sekarang. Kita perbaiki lagi hal-hal yang buruk yang pernah terjadi. Mari kita bina keluarga dengan baik. Mari kita mulai dari hal kecil. Duduk bareng saat makan malam. Kita jadikan rumah tempat yang hangat. Bukan hanya bangunan yang mewah dan megah. Ajak anak-anak sholat berjamaah. Kemudian bacakan kisah Nabi saat hendak tidur jika anak kita masih kecil. Beri pelukan dan doa setiap hari. Percayalah, semua itu tidak sia-sia. Allah melihat setiap usaha kecil kita, dan insya Allah kebahagiaan di akhir akan kita temui jika kita terus berada di jalannya. Amin Allahumma amin. Momen kebersamaan dengan anak tak akan pernah terulang lagi. Masa kecil mereka hanya sebentar, maka jangan sampai kita menyesal karena tak ikut tumbuh bersama mereka. Mari kita call to action, mumpung belum terlambat. Sahabatku semuanya, jangan biarkan kisah Pak Broto terjadi pada kita. Jangan biarkan waktu mencuri kebahagiaan yang seharusnya kita jaga hari ini, karena keluarga bukan beban, tapi jalan menuju surga. Mari kita berbenah, membina kembali rumah kita dengan nilai-nilai Islam, karena keluarga sakinah bukan datang dari materi, tapi dari iman dan cinta semai setiap hari. Baik, demikian, ikuti terus kami untuk mendapatkan kisah-kisah penuh hikmah seperti ini. Jangan lupa ikuti kami dan sebarkan agar lebih banyak lagi tergerak untuk menjadi orang yang lebih baik, orang tua yang lebih baik. Karena esok bisa jadi terlambat, tapi hari ini masih ada harapan. Jazakumullah khair, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.